Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini bisa ketemu lagi dengan saya dalam channel Makes Mudah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan penyakit yang barangkali pernah teman-teman mendengar istilah tersebut, yaitu stroke atau penyakit stroke. Mari kita simak sekilas apa sih sebenarnya stroke itu. Stroke adalah berkurangnya atau hilangnya pasokan darah ke otak, ya, atau sebagian atau keseluruhan, yang itu akan menyebabkan terjadinya gangguan, ya, gangguan suplai darah tersebut, sehingga otomatis oksigennya berkurang, nutrisi atau gizi ke sel-sel tersebut berkurang, sehingga akibatnya akan mengalami kerusakan bahkan kematian. Nah, kematian di jaringan otak atau sel otak tersebut. Akibatnya apa? Sebagian anggota atau bahkan seluruh anggota tubuh bisa mengalami kerusakan atau mengalami kelumpuhan, karena ini otak itu fungsinya kan mengatur, ya, mensaraf itu istilah kabel-kabel yang nyambung ke sana, karena sini pusatnya rusak bisa mengalami kerusakan. Ibaratnya mesin, ya, atau misalnya pusat-pusat listrik, ya, di sini ada gangguan di kabel yang ke sana, maka daerah sana akan mengalami kematian. Kalau yang rusak kabel yang ke sana, maka daerah yang sana akan mengalami kematian atau ketidaknormalan fungsi dari daerah tersebut. Demikian pula otak, ya, ketika ada daerah tertentu yang mengalami gangguan, ya, misalnya karena stroke tadi, bisa karena penyumbatan, bisa karena pecahnya pembuluh darah di otak, maka daerah yang tidak teraliri darah tersebut, ya, atau karena pecah apa karena penyumbatan, akan menyebabkan daerah otak tersebut mengalami kematian, dan jaringan atau saraf yang disarafi oleh otak tersebut juga mengalami gangguan. Nah, penyebabnya apa teman sekalian? Penyebabnya banyak. Di antaranya bisa karena darah tinggi, bisa karena penyakit gula juga bisa karena hiperkolesterol juga bisa. Ini di antara penyebabnya. Darah tinggi yang sangat tinggi bisa menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah di otak. Demikian pula kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah, yang di situ mungkin di antaranya adalah berupa jendelan-jendelan, ya, kemudian lepas dari pembuluh darah itu dan menyumbat di otak, di pembuluh darah di otak, maka itu pun akan mengalami gangguan di sel otak tersebut. Nah, ini di antara penyebab-penyebabnya. Nah, tanda-tandanya apa orang yang mengalami stroke? Tanda-tandanya diantaranya adalah adanya kelumpuhan pada anggota gerak, baik sebelah kanan atau sebelah kiri atau bahkan kedua-duanya, ya. Bisa tangan kanan, tangan kiri, atau bahkan kedua tangan, ya. Bisa kaki kanan, kaki kiri, bisa keduanya. Bisa sebelah kanan semua, tangan dan kaki kanan, atau tangan dan kaki kiri. Atau mungkin di daerah mata juga bisa, misalnya mengalami ketidaksimetrisan atau mencong begitu. Mata misalnya salah satu merem terus, tidak bisa dibuka, ini juga bisa. Mulut misalnya tidak bisa membuka atau tidak bisa digerakkan dengan sempurna, ya. Ini juga diantara tanda atau gejala stroke, ya. Termasuk pula kesulitan menelan, ini juga bagian dari gejala stroke yang dialami oleh sebagian orang, ya. Itu beberapa hal yang terjadi ketika seseorang mengalami stroke. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika seseorang itu ingin terhindar dari stroke? Yang pertama, hendaknya menerapkan pola makan yang sehat, pola makan yang tidak banyak mengandung lemak atau kolesterol, ya, yang berlebihan terus-menerus, sehingga akan menyebabkan penumpukan lemak-lemak di pembuluh darah, yang ini berbahaya ketika terjadi pelepasan dari lemak-lemak yang ada dalam pembuluh darah tersebut, kemudian menyumbat di pembuluh darah di otak. Demikian pula rokok, ya, merokok itu bisa menyebabkan terjadinya kekakuan, nah, salah satunya kekakuan pada pembuluh darah. Demikian pula kita supaya rutin berolahraga, karena olahraga itu akan membuat pembuluh darah yang semula, ya, sebagai pembuluh darah cadangan akan menjadi aktif, terbuka, ya, menjadi jalan yang bagus untuk pembuluh darah. Ketika terjadi sesuatu gangguan, maka pembuluh darah cadangan tersebut bisa berfungsi. Nah, ketika seseorang itu jarang berolahraga, maka pembuluh darah kecil ini bisa tersumbat atau tidak berfungsi sama sekali, ya. Oleh karena itu, olahraga merupakan bagian dari kebiasaan yang penting yang
sangat baik untuk dilakukan oleh setiap individu. Apa yang harus dilakukan ketika seorang itu sudah terkena stroke? Ya tidak ada lain, dia harus langsung dilarikan ke rumah sakit, ke unit gawat darurat. Misalnya terjadi tiba-tiba kelumpuhan sebelah kanan, atau bahkan mungkin pelo tidak bisa ngomong sama sekali, langsung dibawa ke rumah sakit. Semakin cepat penanganan akan semakin baik. Walaupun tentu saja tergantung juga keluasan atau berat ringannya gangguan yang ada di dalam otak tersebut. Tetapi pengaruh dari pertolongan yang cepat juga akan memberikan dampak yang cukup baik bagi penderita ya. Terutama kalau gangguannya tidak begitu luas ya. Tapi kalau sudah stroke sampai koma ya, ini mungkin termasuk hal yang berat. Teman-teman sekalian, lalu apa yang bisa kita lakukan ketika ada anggota keluarga yang mengalami stroke tersebut? Misal dia sudah tidak bisa bergerak sama sekali ya, atau mungkin dia hanya bisa makan gitu, tapi badannya sangat lemah, ada kelumpuhan di kaki, kedua kaki misalnya. Kalau seperti itu, maka yang pertama ketika dia mengalami seperti itu, maka kita harus tetap melatih anggota gerak. Misalnya bawah tetap digerak-gerakan ya, biar tidak terjadi pengecilan otot atau atrofi ya. Kemudian ya sehari misalnya pagi dan sore hari ya, dilakukan gerakan 8-10 kali begini untuk kakinya ya, kanan kiri, kemudian jadi bisa ke begini, bisa begini, bisa ke samping sana. Beberapa gerakan bisa dilakukan lah untuk membantu mempertahankan kualitas atau mempertahankan fungsi dari otot-otot yang ada di kaki atau persendian tersebut tetap mengalami pelemasan ya, tidak kaku, intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk makan itu perlu dibantu, demikian pula untuk kebersihan ya, pagi dan sore tetap dibantu dengan cara disekor dengan air hangat ya. Kemudian kulitnya dijaga dengan cara dimiringkan kanan dan kiri agar tidak terjadi yang namanya dekubitus, yaitu perlukaan akibat berbaring terlalu lama. Nah, ini diantaranya dilakukan dengan cara memiringkan badan ke kanan ya, kemudian ke kiri. Tidak boleh lama dalam satu posisi lebih dari 2 jam dalam posisi dia tidak tidur ya. Kalau siang hari 2 jam ya, cobalah miringkan ke sebelah kanan 5 menit atau 10 menit. Kemudian kalau sudah capek ya boleh kembali atau miringkan ke kiri gantiannya 5 menit atau 10 menit, baru dia mungkin boleh berbaring lagi kalau mau ya. Tapi kalau mau miring terus 2 jam ya tidak masalah ya. Tapi jangan 2 jam berlebihan di situ dalam satu posisi, karena ini akan menyumbat atau menekan aliran darah, sehingga aliran darah juga bisa terganggu, dan di situ salah satu awal munculnya gangguan atau masalah baru, yaitu terjadinya perlukaan di kulit ketika terjadi dalam waktu yang lama. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan, termasuk juga kebersihan mulut dengan cara dilayani untuk menggosok gigi. Kalau dia tidak bisa, paling tidak disiapkan alatnya, disiapkan sikat giginya, bajunya diganti tiap hari. Ini adalah beberapa hal yang secara naluri sebenarnya kita bisa memahami seperti itu, tapi ada beberapa hal poin yang kadang terlupakan, yang ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh orang yang sakit tersebut, khususnya ya memiringkan kanan dan kiri ya. Kalau ganti baju, kalau bau, saya yakin otomatis akan diganti. Mulut kadang juga terlupakan ya. Demikian pula hal-hal lain ya, misalnya kuku tetap diperhatikan. Teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan beberapa hal yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Yang pertama, kadang orang memahami orang kena stroke karena jatuh di kamar mandi misalnya. Oh, itu stroke karena jatuh di kamar mandi. Padahal kalau dari sisi ilmiah, dia jatuhnya itu bukan menyebabkan stroke, tapi dia sudah stroke terus jatuh. Jadi karena gangguan kesadaran ya, kesadaran yang terganggu, ada pembuluh darah yang tersumbat ya, di otaknya, kemudian dia puyeng liang jatuh. Nah, jadi stroke dulu baru jatuh ya. Karena tidak sadar atau pusing sekali baru dia terjatuh. Ini yang benar seperti ini. Kemudian yang kedua,
Orang kadang memahami ketika seseorang tidak sadar misalnya atau mengalami gangguan langsung dikasih minum supaya sadar atau membaik, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya juga. Orang tidak sadar merem, pingsan, malah dikasih minum. Nah, ini bisa kesedak. Demikian yang saya sampaikan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.